Kabupaten Deli Serdang. Unit saya kerja di UPT SPF SMP Negeri 1 Hamparan Perak. Kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi dalam tahap pra-observasi. Baik Pak, Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Bu Widya. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita nih Pak, hari ini saya akan mengadakan supervisi pra-observasi Pak. Bapak bersedia Pak? Bersedia Bu. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan untuk kesediaan waktu Bapak. Saya mulai saja ya Pak. Boleh Bu, silakan. Baik Pak. Nah, adapun tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah untuk memberikan gambaran kepada saya bagaimana nanti Bapaknya melaksanakan pembelajaran di kelas ketika saya melaksanakan observasi. Siap Bu. Nah, oke Pak, saya ingin bertanya nih, materi apa yang akan Bapak bawakan ketika nanti saya melaksanakan supervisi di kelas? Materi yang saya bawakan yaitu Bu, garis dan sudut. Ini sesuai dengan semester ini yang saya terapkan di kelas. Saya ajarkan di kelas. Oke ya Pak, berarti mengenai garis dan sudut. Nah, itu kayaknya materi yang sangat menyenangkan bagi anak-anak Iya ya Bu, Pak. mereka sangat senang kali Bu. Oke Pak, nah jadi Pak, adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran Bapak ini apa ya Pak? Tujuan pembelajarannya itu yang pertama ya Bu ya. Siswa dapat menentukan garis lurus dan garis potongan. Yang kedua, siswa dapat menentukan sudut. Sudut yaitu sudut tumpul, sudut lancip, dan sudut siku-siku. Yang ketiga, siswa ini nanti dapat mempresentasikan di depan kelasnya karena mereka kan ini pas dengan tugas kelompoknya sesuai masih kelompoknya. Oh baik ya Pak, berarti bagus sekali tujuan pembelajaran Bapak ada Bu. 3, itu mencakup pengetahuan dan keterampilan Iya, Pak pas, ya. Bu. Pas sekali. Nah, berarti Pak, kira-kira nih Pak, apa area pengembangan yang hendak Bapak capai? Area pengembangannya itu Bu, peserta didik aktif untuk mengeksplor kemampuan yang dimilikinya, dan siswa itu dalam pembelajaran ini berpusat pada mereka Bu, tidak berpusat kepada kita lagi sebagai guru ini. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini kita kan belajar berpusat pada siswa Bu, tidak kepada kita lagi. Itu dia Bu. Berarti area pengembangan itu adanya pembelajaran berdiferensiasi Iya. dengan pembelajaran berpusat pada siswa ya Pak. Betul, Bu. Jadi untuk pengembangan area pengetahuan dan keterampilan itu bagaimana ya Pak? Maksudnya gimana Bu? Pengembangan area pengetahuan dan keterampilannya itu dalam proses pembelajaran itu bagaimana? Dalam pengembangan ini mereka menyiapkan, kita sebagai guru menyiapkan sesuai kesiapan belajar mereka dan bakat dan minatnya Pak. Oke, berarti sesuai dengan bakat dan minatnya ya Minatnya. Pak. Oke. Iya Pak. Nah, kemudian nih Pak, strategi apa yang Bapak gunakan untuk mencapai area tersebut dalam pembelajaran nantinya? Strateginya tentunya saya melakukan pembelajaran diferensiasi, yaitu ada 3 tuh Bu ya, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dan dalam diferensiasi ini pun saya juga menerapkan 3 tuh Bu, yaitu melakukan pemetaan dulu kesiapan belajar siswa dan profil belajar siswa. Yang kedua, saya merencanakan pembelajaran berdasarkan pemetaan. Sesuai saya pemetaan, itu saya kondisikan dengan belajarnya itu. Dan yang ketiga itu mengevaluasi hasil pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas. Oh, berarti sudah komplit ya Pak strategi yang ada ya Pak? Iya, Bu, benar Oke, sekali, Bu. nanti saya tinggal melihat aplikasi yang kita bicarakan hari ini. Semoga apa yang sudah kita buat, strategi yang tadi yang 3 ada diferensiasi proses, konten, dan evaluasi tadi bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Iya. Baik Pak, kira-kira nih kapan Bapak bisa melaksanakan agar saya dapat melaksanakan observasi di kelas untuk supervisi Besok Bapak? bisa Bu, besok di kelas 71 ya Bu. Saya masuk di kelas 71 sekali bisa Bu, kita observasi di situ. Berarti besok pelaksanaannya Besok, ya Pak? Bu, besok. Oke Pak, baik, terima kasih Pak. Jadi saya mohon kesiapan Bapak untuk melaksanakan pembelajaran di kelas karena besok saya akan melaksanakan supervisi di kelas. Oke Bu. Baik Pak, kiranya itu saja pertemuan dan percakapan kita untuk pra-observasi ini. Iya. Saya undur diri dulu ya Pak. Iya Bu. Terima kasih Pak. Sama-sama Dedi. Bu. Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam.
doanya nak? Meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan mulai. sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, dan rintangan untuk diri, era kita menanti berseri. Kita Biar matematikanya gimana ya? Mulai. Dua, tiga. Matematika itu. Matematika. Matematika. Saya suka. Yes. Sekali lagi lah. Kan semangat semua pun gerakannya. Matematika itu. Matematika. Matematika. Saya suka. Yes. Oke, terima kasih dulu semuanya. Jadi nak, materi kita hari ini adalah garis dan struktur. Tapi Bapak bertanya dulu, kemarin kita sudah mempelajari sebelum praktik ini apa itu garis. Ayo siapa yang tahu? Ya Dira, apa itu nah? Berdiri silakan. Garis merupakan suatu Iya, tepat sekali. Bagi tepuk tangan untuk Dira. Ya, jadi materi yang lalu kita sudah memahaminya. Kita masuklah materi hari ini. Garis dan struktur. Tujuan kita belajar ini adalah yang pertama, kita mengetahui apa itu garis, terus dan potongan. Yang kedua, tujuannya apa? Kita mengetahui kanji dan itu ya. Dan kita mengetahui yang ketiga apa? Besarnya itu satu berapa derajat ya. Itu tiga kita ketahui tujuan pembelajaran hari ini. Agar belajar hari ini kita tidak sia-sia, ada tujuan yang kita capai. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke sini materinya langsung sesuai kelompoknya. Bapak bagi sudah ya. Pemetaan kemarin Bapak sudah membagi kelompok. Dua kelompok itu yaitu apa? Pembelajaran audio visual. Yang di sini audio, yang di sini visual kelompoknya. Dan satu kelompok estetik masing-masing kelompoknya. Jadi untuk kelompok 1, 2, dan 3 itu kelompok audio dan kelompok visual. Jadi silahkan mengirimkan video pembelajarannya dan didengar ya, didengar dan dilihat ya, dilihat, dicerna. Nanti seperti biasa kelompoknya masing-masing mempresentasikannya. Tapi tenang aja lah, kelompok yang kelompok 4 nanti Bapak langsung memimpin kalian di tempat sini. Oke? Kita mulai kelompok 1, 2, 3. Lihat videonya, dicerna betul. Karena habis ini seperti biasa nanti kelompok kedepan, habis itu nanti kita lakukan baru tempat kerja sesuai yang mana ya. Oke, untuk kelompok nomor 3 bisa dilihat. Di video kali ini kita akan belajar materi matematika kelas Kelompok 7 4 boleh lihat sekejap ya. Nanti Bapak belajar dengan yang langsung bendanya. Kedudukan dua garis dan garis sudut. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang pengertian garis dan sudut. Apa itu garis? Sebenarnya garis tidak mempunyai pengertian yang pasti atau mutlak, jadi hanya bisa ditunjukkan. Misal ada titik yang disebut dengan titik A, kemudian ada titik lagi yang disebut dengan titik B. Jika kedua titik ini kita hubungkan, maka akan membentuk suatu garis yang bisa disebut dengan titik. Kemudian garis yang kedua
Ini namanya sudut tumpul, ya kan nak? Sudut tumpul. Ini sudut siku-siku dia tengok gimana kan? Nah, ya kan nak? Dia rata kanan kirinya ya. Yang ini sudut apa namanya? Kasih sudut lancip. Yang ini sudut tumpul. Ini sudut garis lurus ya. Jadi ini untuk sudut garis. Ini garis sejajar. Ini garis berpotongan karena ada saling memotong. Garis bersilang. Coba sini. Ada rona, ada penggaris. Nah, ini namanya garis sejajar. Sejajar ya kan? Jadi kalau dua garis ini kita buat, namanya garis apa nak? Iya, berarti sudah paham langsung nih ya. Ini namanya garis kuat suaranya. Ini garis potongan. Ini garis lurus. Garis sejajar, ya kan? Sejajar. Oke. Nah, sekarang Bapak ini kan sudah kita lihat nih, tengok nih. Ini namanya sudut siku. Yang ini yang ini oke, Bapak mau minta Lutfi dulu. Coba buat garis sudut siku. Ya, sudut siku. Iya. Sudut siku. Coba Bapak minta buat sudut tumpul. Iya, betul. Coba buat garis berpotongan. Iya. Coba Bibi buat garis sejajar. Oke, sudah paham. Sini penggarisnya. Coba buat lancip. Lurus. Iya, sudah lancip ya. Berarti pelajarannya tentang garis dan sudut berarti sudah paham semua. Karena kita kan sudah melihat contohnya langsung. Bahkan kalian sendiri yang menggambarnya karena membuatkan berarti betul-betul paham tentang garis dan tentang sudut. Kelompok ini akan mempresentasikan ke depannya gimana. Oke? Siap? Silakan buat sebuah gambar seperti ini juga. Nanti presentasikan ke depannya. Oke? Siap? Oke. Ini berada pada satu bidang. Ya, Nurbaiti, apa nak? Besar sudut siku-siku. Ya, siapa yang bisa menjawabnya? Ayo. Ya, Dira, berapa besarnya nak? Berdiri. Besar sudut siku-siku tepatnya adalah 90 derajat. Iya, betul. Sekarang tepuk tangan untuk Dira. Besar siku adalah 90 derajat Celcius. Dan berarti sudah selesai sini materinya. Bapak bagi tugas kelompoknya. Kerjakan ya sesuai kelompoknya. Silakan kerjakan nak. Oke, waktunya sudah habis. Pokoknya silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Durianti melakukan garis dan sudut. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurbaiti, saya bertugas sebagai moderator, dan ada anggota saya juga, Aditya, Desya Maharani, dan Rizky Alriza sebagai sesi pembaca materi, dan ada juga di ujung sebelah sana Muhammad Nazmi dan Putri Angga sebagai sesi video. Baiklah, kepada sesi pembaca materi saya Pastikan enak suaranya ya. 8. Apa yang dimaksud dengan sudut? Sudut adalah bangun yang dibentuk oleh dua sinar yang bertitik pangkal pada satu titik. 9. Apa juga yang dimaksud dengan besar sudut? Besar sudut adalah satuan derajat dan juga disebut sebagai pertemuan antara kaki sudut.
yang dinamakan daerah sudut atau besar sudut. 10. Sebutkan jenis-jenis sudut yang telah kalian pelajari. Jelaskan. Sudut lancip, sudut yang lebarnya kurang dari 90 derajat. Ini yang dinamakan sudut lancip, antara lebarnya sekitar 0 derajat sampai 90 derajat. Sudut tumpul, sudut yang lebarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Ini yang dinamakan sudut tumpul, lebarnya sekitar 90 derajat sampai 180 derajat. Sudut siku-siku, sudut yang lebarnya 90 derajat. Ini yang dinamakan sudut siku-siku, tepat ukuran 90 derajat. 11. Sebutkan beberapa sifat garis yang telah kalian pelajari. Garis sejajar. Garis sejajar adalah garis yang dua buah garis yang memiliki kemiringan yang sama sehingga sejajar satu sama lain. Garis berpotongan adalah garis kedudukan dua buah garis yang mempunyai titik. 2. Garis berpotongan. Tadi enggak. 3. Ayo, ada yang bertanya? Siapa? Iya, Dira. Silakan. Besar sudut siku-siku berapa derajatnya? Sudut siku-siku tepat ukuran 90 derajat. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekianlah presentasi dari kami. Bila ada salah kata maupun perbuatan kami, minta maaf kepada Bapak Guru dan Ibu Guru dan teman-teman. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempatnya, Nak. Ini Bapak akan kasih reward hadiah untuk kelompok yang terbaik. Kelompok terbaik hari ini adalah kelompok 4. Tepuk tangannya. Ya, hadiahnya ini ada jeruk, sudah boleh dibuka kadonya. Nah, ini berdiri, mulai berdiri. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 4 sekali lagi. Dan presentasi kan sudah selesai. Bapak akan kasih LK ini. LK-nya ini masing-masing sudah ada Bapak kasih. Itu kerjakan masing-masing lembar kerja siswa. Ya, dikumpulkan. Hari ini juga Bapak kasih waktu 20 menit. Boleh dikerjakan ya anak-anak. Silakan kerjakan. Ini soalnya Bapak kasih di sini LK-nya masing-masing ya, sesuai kelompok. Pelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ayo, siapa? Tunjuk tangannya, jangan malu-malu. Lagi, ayo, apa nak? Berdiri, silakan. Kesimpulan belajar hari ini adalah saya mengetahui ada 3 macam sudut, yaitu sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Dira. Jadi, hari ini kita dapat mengetahui macam-macam sudut, macam-macam garis, ya nak ya. Jadi, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita masuk nanti pelajaran berikutnya. Ingat, disiapkan lagi pembelajaran berikutnya. Kita mulai berhitung besarnya sudut itu berapa lagi ya. Itu pembelajaran berikutnya bisa belajar di rumah. Oke, sekian ya. Jadi, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Adapun
Adapun tujuan pertemuan kita hari ini yaitu melakukan tahap pasca observasi. Nah, jadi saya ini mau melakukan refleksi mengenai yang kita kemarin melakukan supervisi akademik. Bapak bersedia, Pak? Bersedia, Bu. Baik, Pak. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, Pak, di awal. Bagaimana perasaan Bapak ketika diadakan supervisi di kelas waktu Bapak melaksanakan pembelajaran? Saya sebetulnya sangat senang, Bu. Karena apa? Karena pastinya saya mengetahui kekurangan dan kelebihan saya, dan dari itu dapat ilmu-ilmu tambahan lagi, Bu. Itu dia pastinya. Baik, kalau Bapak senang, saya pun lebih senang lagi, Pak. Nah, terima kasih ya, Pak. Untuk yang kedua nih, Pak, terkait tujuan pembelajaran. Tadi di observasi kemarin itu saya sudah melihat dan langsung memperhatikan bahwasannya Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik dan benar. Nah, kira-kira nih Pak, apa kendala dari tujuan pembelajaran terhadap anak-anak tadi, Pak? Itu kan ada 3 ya, Pak. Kendalanya ada nggak tuh, Pak, dari tujuan pembelajaran tadi? Kendalanya ada juga sih, tapi ya nggak banyak karena kan sudah awal-awalnya itu banyak. Cuma karena sudah ibu kemarin sudah kolaborasi, sudah memberi sosialisasi tentang pembelajaran informasi, kendalanya itu anak-anak masih kurang percaya diri. Oh, berarti anak-anak kurang percaya diri ya, Pak? Masih kurang percaya diri. Baik, Pak. Nah, jadi Pak, kira-kira nih Pak, pembelajaran yang Bapak kerjakan sudah baik atau perlu ditingkatkan atau ada yang perlu lagi kita perbaiki, Pak? Kalau dibilang sudah baik, cuman tentunya pasti ada perlu peningkatan. Yang tadi seperti itulah, bagaimana untuk kepercayaan diri anak-anak itu ditingkatkan lagi. Nah, itu dia. Jadi langkah-langkah untuk meningkatkan kepercayaan diri anak-anak tadi apa, Pak? Metode-metode baru, media-media menarik, seperti nanti matematika tuh ada power-powernya juga kita buat tampilkan di YouTube-nya, di situ kan, jadi tertarik, tidak menghitung terus pada mereka. Berarti dengan kata lain kita menambah referensi media pembelajaran ya, Pak? Betul, Bu. Baik, Pak. Jadi nih Pak, kira-kira nih Pak, pembelajaran diferensiasi yang Bapak kerjakan yang saya observasi itu bisa nggak untuk seterusnya kita laksanakan? Bisa, Bu, pastinya bisa, karena supaya meningkatkan mutu siswa juga kan, tentunya kita juga semakin sering dibuat, semakin sering diulang, makin terasa ya, Bu. Karena kalau sekali aja nggak guna juga ya kan. Berarti harus sering-sering diulang biar terasa ya, Pak? Iya. Oke, Pak. Nah, jadi ide-ide kira-kira nih Pak, ide-ide pembelajaran apa lagi Pak selain media pembelajaran yang Bapak mau kembangkan dari perdiferensiasi nih Pak? Ide-idenya apa lagi Pak? Atau mau buat project, tadi kan kalau Ya, misalnya gimana ya, pastinya Pak? project lah, Bu. Project Jadi ya, Pak? Matematika ya, Pak? matematikanya jadi kan tidak berhitung, beratur, cuman nggak fokus ke rumus saja kan gitu. Jadi kalau ada project itu anak-anak itu tertariknya itu lebih dia, jadi ya langsung seperti ada 2 role mereka Iya, dari benar-benar situ ya. siku, jadi langsung dia Langsung menghitung aksi sendiri, nyata ya, aksi Pak? nyata dia Jadi lebih menarik ya, Pak? lebih menarik lagi. Oke, baik Bapak. Nah, jadi nih Pak, kira-kira Bapak ini kan perwakilan dari lintas mata pelajaran di Iya. sains di matematika. Kedepannya ini bagaimana Pak untuk MGMP Bapak ini? Ya kita sosialisasikan bersama. Oh, baik Pak. Kan sudah ada kemarin di video kan, kita share di grup Oh, MGMP. siap, Pak. Inilah pembelajaran diferensiasi. Berarti itu salah satu ide tadi ya Pak? Iya, betul. Men-share yang Di grup melakukan MGMP. praktik baik ya Pak? Iya. Nah, Dan nanti tentunya di PMM Mandiri Oh, kita iya. buat praktik baik itu jadi aksi nyata itu juga ada kan. baik Pak. Baik Pak, jadi kesimpulan Bapak ini Pak, di terakhir kita pasca observasi ini apa nih kesimpulan dari pembelajaran di RPP berdiferensiasi ini, Kalau Pak, yang Bapak kesimpulan laksanakan? saya sih pembelajaran itu lebih berpusat kepada siswa daripada guru. Jadi mereka itu lebih paham, lebih sesuai dengan minat dan mau mereka tuh. Karena kan sudah yang dibilang kemarin
ada audio visual, ada visual, ada kinestetik. Jadi nggak terpaksakan dengan satu cara dia. Jadi menurut cara mereka masing-masing gitu dia. Jadi lebih kesimpulannya lebih mudah mengajarkan seperti itu kepada siswa. Dengan kita melakukan pemetaan di awal ya Pak? Iya betul Bu. Makanya kita lebih mudah untuk melakukan pembelajaran Iya. tadi ya Pak. Kesimpulannya berarti itu kan Bu, tadi pemetaan di awal itu. Baik Pak, kayaknya itu aja. Saya juga sudah mendapat intisari dari percakapan kita bahwasannya observasi yang saya lakukan dan saya lihat sendiri bahwasannya untuk pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak laksanakan sudah sangat-sangat baik, di mana proses pembelajaran tadi Bapak menggunakan yel-yel untuk mengangkat motivasi anak-anak, kemudian proses pembelajaran ada konten, proses dan produknya. Terus anak-anak melakukan presentasi juga aktif. Jadi saya sangat senang sekali dan ini merupakan ujung tombak kita untuk sama-sama melakukan perubahan. Baik Pak, kiranya itu aja percakapan observasi saya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Saya pada juga siang terima ini kasih ya ya Bu, Pak. karena sudah tahu itu diferensi apa, jadi bisa menerapkannya kepada anak-anak. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak.